yang berjasa, yang bisa mengislamkan kita semua di Batu Karang tadi, menunjukkan mental yang tangguh. Sultan pertama yang bernama Sultan Badruddin, ahli teknik sipil, ahli batik dan ahli konstruksi dan ahli tata lingkungan. Walaupun orang tersebut mau masuk ke dalam Sitinggil ini, cukup bayar dengan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Baria TV Channel. Sebelum saya masuk ke dalam Keraton Kanoman, saya melewati Pasar Kanoman. Konon, Pasar Kanoman sudah berdiri sejak tahun 1678. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pasar ini baru berdiri semenjak pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1901. Segi sejarah dan kemenarikan pasar ini membawa pemerintah daerah Cirebon senantiasa melakukan revitalisasi kawasan agar semakin menarik sebagai destinasi wisata dan belanja di kota Cirebon ini. Saat kami tiba di Keraton Kanoman, kami disambut oleh Ibu Edo untuk diantar menemui kuncen atau abdi dalam keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Baria TV Channel. Saat ini saya sedang berada di Keraton Kanoman yang bangunannya sangat ikonik dan bersejarah. Yuk ikuti videonya. Pada akhirnya kami bertemu abdi dalam yang bernama Bapak Suharja atau akrab dipanggil Elang Harja. Kami pun berbincang-bincang untuk meminta izin melihat Keraton Kanoman. Dari Baria TV datang saya ke sini untuk meminta izin untuk mengulas semua keragaman budaya di Keraton Kanoman ini, Pak. Ya, diawali dengan berdirinya keraton ini pada tahun berapa, Pak? Asal mula untuk berdirinya keraton, sebelum berdirinya keraton kita menceritakan tentang peradaban Kota Cirebon dulu, bahwa ini adalah sebagai tempat 0 km Cirebon, namanya bangunan Witana yang berdiri pada abad ke-14 yang didirikan oleh Prabu Walang Sungsang sebagai orang yang merubah masa transisi dari Hindu ke Islam beliau pada zaman Prabu Siliwangi. Beliau yang berjasa, yang bisa mengislamkan kita semua di hamparan Jawa Barat ini. Ini sebagai bukti yang bangunan yang berdiri pada abad ke-14. Ini zaman peninggalan pada zaman Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Walang Sungsang membangun bangunan Witana ini. Dan pada abad ke-16, pada abad ke-15 dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati, perjuangan Islamnya itu
dan didirikan kerajaan yang bernama Cerbonegari. Dan ini peninggalan dari zamannya Prabu Walang Susah dan zamannya Sunan Wihaji, dan dilanjutkan pada abad ke-16 itu oleh Kesultanan Keraton Kanoman yang bernama Sultan Kanoman itu yang bernama Pangeran Badridin sebagai tokoh yang mendirikan kesultanannya pada abad ke-16. Itulah sampai kita masih bisa lihat. Iya. Kalau katanya juga Keraton Kanoman itu adanya dari Keraton Kasepuhan, apa benar apa tidak itu Pak? Secara itu kita kembali kepada meluruskan suatu jalur yang sejarah yang sebenarnya pada abad ke-16 itu, bahwa kakaknya itu diisukan wafat dalam peperangan Sultan Amangkurat yang berada di Mataram itu, di Jawa Tengah, di Jogja itu, dan diisukan wafat dalam peperangan itu. Balasi dia lari dan bersembunyi di Banten. Akhirnya dengan diisukan wafat itu, beliau diangkatlah adiknya yang bernama Pangeran Samsudin yang bertahta di Kesepuhan itu, Keraton Kesepuhan itu. Dan beberapa tahun akhirnya kakaknya yang diisukan wafat itu datang, jarak sekitar 8 tahunan. Itu Cirebon mengalami suatu polemik yang sulit dipecahkan dan di tengah-tengah oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan kemelut adiknya sudah dinobatkan ini, dengan kedatangan kakaknya yang berhak menduduki singgasana itu. Akhirnya kakaknya mengalah dan mendirikan Keraton Kanoman itu. Jadi sebenarnya Kanoman itu adalah bukan mudah, tapi kemudahan menyelesaikan masalah. Karena kakaknya bijaksana sekali. Jadi arti definisi daripada Kanoman itu adalah memudahkan permasalahan. Jadi orang tua itu lebih bijaksana. Iya. Seperti itu. Jadi Baraya, yang tadi saya omongkan itu berarti sudah itu salah ya. Yang betul ada yang dibicarakan oleh Bapak yang sebenarnya itu. Dan juga ya motif-motif candi kayak gini juga berhubungan dengan itu ya Pak, buah Singaraja juga ya. Secara batu karang ini adalah menunjukkan suatu ciri khas Cirebon yang dimana pada era zaman Prabu Siliwangi itu sudah ada ciri khas Jawa Barat itu adanya batu karang yang diciptakan oleh putra Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Walang Susah sebagai hak cipta untuk membangun bahwa rakyat itu harus punya mental seperti karang. Harus punya fondasi yang kuat. Jadi bahwa masyarakat Jawa Barat, khususnya Jawa Barat itu harus punya kedisiplinan dan bekerja keras untuk dunia wal akhirat di situ. Jadi manusia itu benar-benar seperti punya mental yang kokoh seperti karang ini. Nah, jadi Baraya semuanya ulasan dari Bapak yang akan dipaparkan, kita semua itu harus jadi mental seperti karang ini. Jadi supaya kuat, supaya kita jujur, gesit, selamat dunia wal akhirat. Selamat dunia wal akhirat. Dan mangga yang ini ruangan apa ya Pak? Ya. Jadi ruangan ini sebagai pendopo apa gimana Pak? Ya, ini sebagai pendopo atau sebagai tempat untuk pertama kali untuk secara misi
untuk penyebaran agama Islam. Beliau Prabu Walang Sungsang itu karena sholat di sini dan dilihat oleh lingkungan Hindu Buddha, karena dulu masyarakat di sekitar Cirebon ini beragama Hindu Buddha dan tidak mengerti dan tidak tahu sholat itu apa. Akhirnya Prabu Walang Sungsang melakukan sholat. Akhirnya beliau dicemokokkan oleh lingkungan dan masyarakat itu kepada pangeran tersebut. Wah, pangeran itu kayak walang lagi nyungsang karena beliau lagi ruku. Makanya dinamakan Prabu Walang Sungsang karena dia melakukan sholat itu baru tahu adanya sholat itu di situ. Dan beliau terkenal dengan Prabu Walang Sungsang gara-gara melakukan sholat di waktu itu. Nah, jadi gini Pak Raya, di sini adalah tempat pertama Prabu Walang Sungsang buat beribadah sholat, dan warga sekitar di sini adalah mayoritas agama Hunda dan Hindu. Jadi melihat sosok Prabu Walang Sungsang yang sedang sholat, yang dinamakan adalah walang, seperti walang, padahal dia lagi sujud dan ruku. Gitu, Baraya. Kalau misalkan ini ke selanjutnya boleh Pak? Boleh, saya katakan. Pusat Kesultanan Kanoman yang berada di Desa Lemahungkuk, Kecamatan Lemahungkuk. Ayo kita masuk ke dalam ruangannya bersama Bapak yang mengantar kita. Ayo mana Baraya? Ini tempat Keraton Kanomannya Pak. Dan kami akan jelaskan bahwa bangunan ini adalah sebagai pusat atau sentral Kesultanan Keraton Kanoman itu. Disinilah bahwa raja beserta para menterinya untuk kedinasannya di sini atau singgasananya kalau bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang mah kantornya di sini ya Pak. Iya, secara di sini kantornya dan office-nya di situ. Ini juga menggambarkan karang semua ya Pak di sini. Nah, itu Cirebon tidak lepas daripada karang dan megamendung yang putih itu. Nah, caranya di sini tidak lepas di dalam Keraton Kanoman ini tidak lepas dari tekstur dari karangnya dan megamendungnya Baraya. Jadi bahwa batu karang tadi menunjukkan mental yang tangguh, yang kokoh, dan megamendung yang putih itu bahwa manusia itu harus bisa melindungi diri kita terhadap masalah keselamatan kita, apalagi sekarang musim corona itu harus bisa melindungi diri kita sendiri. Sebelum pemerintah mengadakan program-program, kita harus punya program sendiri yang demi selamatnya kita semua. Jadi maknanya benar-benar mendalam banget ya. Jadi kita harus melatih dari leluhur-leluhur kita lah, supaya kita bisa jalan yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, untuk kita dari maknanya apa bahwa ada lonceng di sini? Ini lonceng itu tujuannya dan sebagai tanda waktu, karena dulu belum ada jam dinding, jam tangan, itu orang hampa terhadap waktu. Kalau malam hari, kalau siang hari itu melihat bayangan-bayangan sinar matahari sudah mewakili orang-orang dulu itu. Sedangkan dengan keadaan seperti itu, keraton itu membantu masyarakat supaya tahu waktu. Dibikinlah bangunan yang ada jamnya ini. Yang pertama bangunan Gajah Mungkur untuk memberi pada malam hari supaya masyarakat tahu waktu di situ. Kalau sekarang kan sudah ada jam dinding, jam tangan, jam HP. Jadi terakhir dibunyikan itu setelah terbentuknya NKRI, kedaulatan diserahkan kepada NKRI.
ya Pak, ini nama yang dulunya yang sekarang namanya musola. Jadi sekarang namanya musola, dari dulu namanya langgar ya Pak? Ya, kalau dulu namanya langgar, jangan melanggar aturan kesultanan. Sekarang namanya musola atau langgar alit Keraton Kanoman. Di sini tempat sholatnya para raja dan para menteri kerajaan itu beserta keluarga kesultanan itu di sini sholatnya. Ya. Karena kan berdirinya sama dalam lingkungan Ya, satu paket dengan berdirinya Keraton Kanoman dibikin pada abad ke-16 oleh Sultan pertama yang bernama Sultan Badruddin. Dan di sini sebagai pusat ibadah buat keluarganya dan pusat upacara juga, secara upacara Maulid Nabi. Di sini ada upacara ritual pembacaan gebaan itu dan salawat Nabi. Nah, jadi gini Baraya, ini adalah pusat buat beribadah dari Keraton Kanoman. Jadi kalau misalkan ada Maulid Nabi, di sini adalah pembacaan ritual gebaan yang sebelum kita menyaksikan bersama. Pak Punten, jadi sekarang ini mau tanya masalah pendopo ini, apa namanya? Pendopo ini dipergunakan untuk apa Pak? Jadi dulu itu secara banyak tempat-tempat yang kapasitasnya seperti sekarang. Kapasitas pemerintah sekarang itu mengikuti susunan dan kelembagaan dan tempat-tempat seperti kerajaan juga. Di antaranya ada tempat untuk masalah sebagai kantor atau kedinasan, kayak di sini itu termasuk salah satu kedinasan untuk infrastruktur atau PU-nya. Nah, kalau bahasa dulu itu namanya bangunan Mande Semirang. Mande itu tempat semirang itu untuk ahli seni, di antaranya ahli teknik sipil, ahli batik dan ahli konstruksi dan ahli tata lingkungan. Itu di sini kantornya, kantor PU-nya kalau sekarang. Nah, jadi itu Baraya, di sini adalah tempat kantor yang kedinasan buat sipilnya para ahli-ahli keraton. Di sini adalah salah satunya adalah buat sipilnya, jadi buat hari tata ruangnya juga di sini kantornya. Ya benar-benar sangat bersejarah banget Baraya. Ayo kita selanjutnya ke depan. Iya. Ini Baraya, saya mau menanyakan dari bangunan pendopo yang ada di ruangan ataupun di luar Keraton Kanoman ini sama Bapak yang mengantar di sini. Pak, ini adalah bangunan apa Pak? Dan di sini kita berada di tempat yang luas ini. Ada salah satu bangunan Paseban, ada bangunan Injil di sana, dan ini salah satu bangunan untuk seba, itu artinya menghadap. Seba, paseba, jadi menghadap ke sultan. Jadi masyarakat dulu itu sudah ditempatkan, barangkali masyarakat menghadap sultan itu diposisikan di tempat ini. Sudah ada wadahnya, sudah ada aulanya, sudah ada tempatnya. Dan untuk menyampaikan inspirasinya, untuk menyampaikan pendapatnya pada sultan, barangkali ada hal-hal di desa-desa, ada masalah, ada kendala, itu sultan siap menampung dan siap menerima secara laporan-laporan atau pendapat dari masyarakat sendiri. Di sini diterima di bangunan Paseban.
sebuah bangunan tugu besar di area Keraton Kanoman ini. Pak, yang dinamakan gapura ini maknanya apa, Pak? Bahwa kita berada di pintu yang paling besar mungkin di Cirebon ini. Belum ada yang pintu yang sebesar di Keraton Kanoman ini. Namanya pintu Sebelah Wong. Pintu Sebelah Wong ini banyak yang mengatakan bahwa pintu ini sebelum ada Keraton Kanoman itu sudah ada bangunan satu paket dengan bangunan Mitana itu. Bangunan yang 0 km Cirebon pada zamannya Prabu Siliwangi. Karena apa? Konstruksinya ini secara kayunya ini sangat besar dan bukan tempelan handle-nya ini. Sudah satu kayu dipahat, bukan tempelan. Jadi di sini di Cirebon belum ada. Selain di Keraton Kanoman handle-nya yang satu pakai nempel itu. Ini zamannya Prabu Siliwangi. Jadi Keraton Kanoman ini melanjutkan dan mewariskan, karena salah satu pewaris tunggal itu ya Sunan Gunung Jati beserta Prabu Siliwangi ya cuma Keraton Kanoman ini pada zaman itu sebelum masa-masa zaman Prabu Walang Sungsang sama Sunan Gunung Jati dan dilanjutkan oleh Keraton Kanoman. Oke, Baraya, sekarang saya di sini untuk menanyakan kedua yang dinamakan bangunan yang bersejarah ini dinamakan apa, Pak? Bangunan ini pertama bangunan Siti Inggil. Siti itu artinya tanah, Siti itu, Inggil itu yang tinggi, tanah yang tinggi. Disinilah sebagai tempat media syiar Islam. Jadi zaman dulu itu penyebaran itu agak sulit sekali secara dakwah, secara ceramah itu susah diterima oleh masyarakat. Tapi teknis apa yang penyebaran zaman dulu dipakai oleh Kesultanan orang Wali dan oleh para keturunan wali itu termasuk salah satu Keraton Kanoman ini. Jadi dengan cara penyebaran itu supaya nyambung antara Hindu Buddha, penyebaran agama Islam, supaya connect itu dengan seni dan budaya. Dengan seni dan budaya inilah orang Hindu Buddha mau merapat dan mau datang tanpa dipanggil, tanpa diundang. Dengan gamelan sekaten itu, disinilah sebagai teknis penyebaran secara medianya gamelan sekaten. Dan gamelan itu untuk supaya orang Hindu Buddha pada waktu itu hadir tanpa diundang, dan akhirnya syarat melihat gamelan itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Tiketnya itu bayar 2 kalimat syahadat. Dengan tiket inilah orang yang dulu belum Islam menjadi Islam. Gara-gara melihat tuntunan gamelan sekaten itu. Teknis zaman dulu untuk penyebarannya. Di sini Baraya adalah bangunan yang dinamakan Siti Inggil yang dipampatkan untuk penyebaran agama Islam, yang masyarakat setempat di Cirebon ini adalah tadinya agama Hindu dan Buddha, dan untuk menarik masuk ke agama Islam inilah di sini adalah buat seni, ya Pak, yang makan seni untuk menariknya. Dan kalaupun orang tersebut mau masuk ke dalam Siti Inggil ini, cukup bayar dengan 2 kalimat syahadat Baraya. Itulah adalah makna yang dinamakan Siti Inggil itu. Oke, selanjutnya ke halaman depan Baraya.
Baraya, setelah kami berkeliling keraton, betapa indahnya sejarah dan situs peninggalan leluhur kita. Dengan bangunan yang sangat ikonik, penuh dengan makna. Kita harus terus menjaga ya, dan melestarikan budaya dan peninggalan ini. Oke Pak, di sini saya mohon pamitan. Terima kasih banyak udah mengantar saya dari depan sampai belakang menjelaskan semua ini. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia menyaksikan bermanfaat untuk semuanya dan untuk diri kita sendiri Pak, khususnya dari pelajaran yang Bapak sudah dipaparkan semuanya. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya mohon maaf dari segi kekurangan maupun tutur bahasa saya yang kurang berkenan kepada Bapak. Oke Pak, makasih banyak Pak.